Persib memainkan pemain lapis kedua atau bahkan mungkin bisa dibilang pemain lapis ketiga di ajang Piala Presiden 2026 melawan DPMM FC di Stadion Sijalak Harupat kemarin Selasa tanggal 28 Juli 2026. Apakah ini maksudnya Persib meremehkan DPMM FC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak. Kumaha damang? Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui di channel saya Zefasya. Sebelum kita bahas pertandingan Persib kali ini, puntenlah, coba ditekan dulu itu tombol like sama subrek-nya. Di video kali ini kita bakalan ngobrol santai, membahas kemenangan Persib Bandung atas DPMM FC yang akhirnya membuat Persib lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Tapi pertanyaannya, apakah penampilan Persib ini sudah meyakinkan? Atau justru masih banyak PR yang harus dibenahi? Hayu urang bahas, gaskeun! Sebelum pertandingan dimulai, mungkin banyak yang mengira bahwa Persib ini bakal menang mudah. FYI, DPMM FC ini adalah klub asal Brunei Darussalam yang dimiliki oleh Pangeran Mahkota Brunei. Ini merupakan singkatan dari Duli Pangeran Muda Mahkota Football. Dan fun fact, ternyata bermain di Liga Super Malaysia. Berarti beda negara ya? Emang boleh ya kalau misalkan Persib ikut main juga di Liga Singapura atau Liga Malaysia kayak gitu? Yang tahu kasih komen aja lah ya. Nah, tahun lalu salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Ramadhan Sananta bermain untuk klub ini barudak. Nah, tahun ini Sananta sudah menyelesaikan kontraknya. Kembali DPMM FC ini diperkuat oleh salah seorang pemain dari Liga Indonesia yaitu Muhammad Toha, mantan kaptennya Persita Tangerang. Nah, barudak waktu kita lihat Persib turunkan pemain muda dan pemain lapis kedua atau bisa dibilang lapis ketiga gitu ya. Banyak netizen yang menyangka bahwa Persib ini lagi ngeremehin DPMM FC nih kayaknya. Apa gimana gitu. Apa mungkin Coach Igor memang lagi ngasih kesempatan buat anak asuhnya yang selama ini kurang menit bermain. Selain itu juga Persib nurunin Maungora seperti Nazril, Azikri, sama Raffi. Jujur nih ya, di babak pertama Persib ini mainnya hilang arah. Bisa dibilang begitu. Kalian setuju atau enggak barudak? Jarak antar pemain ini pada LDR bisa dibilang. Sampai-sampai aliran bola tuh kayak bingung dan sulit banget nembus depan. Sampai Ramon Tanke yang jadi andalan lini depan tuh kayak susah banget untuk dapetin suplai bola. Sementara DPMM FC justru tampil berani. Mereka nggak main-main. Bahkan mereka tuh punya 12 pemain asing kalau nggak salah ya. Dan mayoritas langsung turun di babak pertama ini. Beberapa menit pertandingan berjalan, kita sebagai bobotoh nih langsung deg-degan deh buatnya. Lini pertahanan Persib juga banyak melakukan kesalahan. Dan Julio Cesar juga kayak kelihatan masih panikan gitu ya untuk menghalau bola. Dan malah didapat oleh pemain DPMM FC di menit ke-13 nih ya. Dan DPMM FC pun sempat mencetak gol. Tapi untungnya Hakim Garis sudah lebih duluan mengangkat bendera karena memang offside ya. Gol dianulir barudak dan pasti kalian juga pas tahu itu offside, lega gitu ya, alhamdulillah. Dan untuk posisi kiper kali ini yang diturunkan adalah Fitrah Maulana. Jadi sosok yang beberapa kali menjaga Maung Bandung supaya tetap aman dari kebobolan. Nah, salah satu momen krusial juga terjadi nih saat Fitrah Maulana melakukan aksi heroik yang berisiko tinggi. Pas salah satu pemain DPMM FC melakukan serangan baik di menit ke-5, Fitrah keluar dari kotak penalti untuk menghentikan serangan bola dan menepis bola dengan kakinya. Aduh, ini udah deg-degan banget ya. Bahkan komentator siaran pada saat itu juga, waduh bahaya banget katanya. Beruntung saat itu salah satu pemain belakang berhasil mengamankan bola sehingga tidak menghasilkan gol untuk DPMM FC. Selain itu, Fitrah juga cukup tenang. Nah, memang di menit ke-13 ini tidak murni kesalahan Fitrah, tapi juga terjadi karena kesalahan lini belakang dan untungnya itu offside ya. Di sisi lain, Persib juga sebenarnya punya peluang.
Nah, Ikhwan Tanamal yang dipasang jadi sayap kiri itu beberapa kali coba menjangkau area depan, tapi sulit pisan ya buat lolos dari pengawalan ketat, sehingga sangat mudah dijatuhkan berkali-kali. Ya salah labuh deui gitu ya di Garida. Babak pertama akhirnya ditutup dengan skor 0-0. Gimana menurut kalian kiprah dari para pemain lapis kedua dan ketiga ini? Apakah cukup oke atau aduh masih jauh banget gitu ya untuk menjaga kedalaman skuad Maung Bandung? Tapi setidaknya dengan formasi seperti itu masih bisa menahan imbang untuk tidak kebobolan. Oh iya barudak, ada satu momen yang juga menarik perhatian bobotoh di pertandingan ini. Rekrutan anyar Persib Mariano Peralta terlihat hadir langsung di Stadion Sijalak Harupat dan menyaksikan pertandingan dari tribun. Meskipun belum bisa turun untuk memperkuat Maung Bandung, kehadiran Peralta tentu membuat antusiasme para bobotoh ini semakin tinggi. Banyak yang penasaran, seperti apa sih nanti kualitasnya Peralta saat sudah debut bersama Maung Bandung. Ya, mudah-mudahan aja semua urusan administrasinya cepat selesai ya. Jadi kita bisa segera melihat langsung bagaimana aksi-aksi dan manuver-manuver kreatifnya Peralta bersama Maung Bandung. Sabar heula barudak. Nah barudak, masuk di babak kedua, pertandingan mulai berubah karena Coach Igor memasukkan beberapa pemain rekrutan anyar Persib dan juga pemain-pemain seniornya. Pemain rekrutan anyar seperti Balsa Sekulik, Luka Menao, terus juga Gakuto Notsuda, sehingga ini membuat permainan Persib menjadi lebih hidup, jauh lebih berani menekan. Tempo permainan juga semakin meningkat, aliran bola juga jadi lebih rapi dibandingkan dari babak pertama. DPMM FC yang sebelumnya cukup nyaman, mulai dipaksa banyak bertahan nih sekarang. Beberapa kali peluang didapat, termasuk kemelut di depan mulut gawang terjadi, beberapa kali bola rebound, itu sampai 3 kali mantul ya. Adam Alis yang mencoba menyambar sampai bola memantul berkali-kali, bahkan tiang gawang pun ikut main, tapi belum berhasil dieksekusi untuk menjadi gol. Di menit ke-74, Persib akhirnya mendapatkan penalti gara-gara Luka Menalo dijatuhkan di sudut kanan area penalti. Nah, ini momen yang menurut saya jadi titik balik pertandingan. Balsa Sekulik kemudian menjadi eksekutor. Tendangan pertamanya sempat berhasil ditepis oleh kiper. Tapi untungnya bola liar kembali mengarah ke Sekulik dan bisa disambar sehingga berbuah menjadi gol yang membuat Persib unggul 1-0. Sebetulnya pada saat konferensi pers, Balsa Sekulik mengatakan bahwa bola itu tadinya mau diambil sama Adam Alis, tapi akhirnya diberikan ke Balsa Sekulik. Gol ini bukan cuma membuat Persib unggul 1-0, tapi juga menjadi gol perdananya Balsa Sekulik untuk Persib Bandung. Semoga saja ini menjadi awal yang bagus buat dirinya, karena buat seorang striker, pastinya butuh 1 gol awal untuk membuka keran-keran gol berikutnya sebagai support untuk meningkatkan rasa percaya diri. DPMM FC juga bukannya tidak ada perlawanan, mereka juga suka menyerang balik, tapi sampai sejauh ini belum berhasil menciptakan gol karena pertahanan Persib juga cukup solid sampai peluit akhir dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Persib. Nah, kalau ngelihat skor emang terkesannya biasa aja gitu. Kan hiji gitu ya, 1-0. Tapi rek 1-0, rek 2-0, rek 10-0, tetap 3 poin barudak. Kemenangan ini sangat berarti dan membuat Persib menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal dari grup A. Meskipun kalau dari sektor penyerangan tentu masih ada PR, terutama soal finishing touch. Ya, banyak sekali peluang sebetulnya didapatkan, tapi lagi-lagi eksekusi akhir masih sering tidak tepat sasaran. Karena kalau peluang sebanyak itu dan finishing touch-nya good, hasilnya tidak akan cuma 1 gol ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di awal. Apakah Persib yang menurunkan pemain lapis kedua atau lapis ketiga ini dan pemain muda itu dianggap meremehkan DPMM FC? Kalau menurut saya sih enggak ya barudak. Karena ini mungkin salah satu opsinya Coach Igor dalam memberi kesempatan kepada para pemain muda dan pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka. Ya memang konsekuensinya permainan jadi belum se-fluid ketika pemain inti tampil bersama. Tapi memang turnamen pramusim adalah momen yang tepat untuk melakukan evaluasi seperti ini. Yang terpenting adalah target utamanya kan sudah berhasil dicapai dan Persib sekarang sudah dipastikan lolos ke semifinal. Tinggal menunggu bagaimana Coach Igor mempersiapkan Persib untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
Oh iya, satu lagi yang ramai dibicarakan, ramai dibahas di medsos, yaitu penampilan Ikhwan Tanamal. Kalau di pertandingan sebelumnya, banyak yang memuji penampilannya, sampai-sampai banyak orang yang menjulukinya Lamin Tanamal katanya. Nah, kali ini di pertandingan ini, terutama di babak 1 ya, memunculkan komentar yang cukup beragam. Ada yang menilai Irwan terlalu lama pegang bola, kebanyakan gocek-gocek. Akibatnya beberapa serangan Persib ini jadi kurang mengalir. Tapi kalau menurut saya sih, kita juga memang harus melihat situasinya ya. Karena di pertandingan sebelumnya, Ikhwan ini tandemnya sama William Barros. Sementara di pertandingan ini, posisinya dirotasi menjadi pemain sayap. Tentu tugas dan tantangannya juga beda. Namun cukup berubah ketika memasuki babak kedua, Barros dimasukkan dan posisinya kembali seperti di pertandingan awal waktu melawan Arema. Jadi kalau menurut aku terlalu dini untuk memvonis bahwa Ikhwan Tanamal ini main jelek. Tapi mungkin karena dia masih adaptasi untuk perubahan posisi. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian setuju atau tidak, atau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Nah, barudak, buat kalian nih para bobotoh Persib, semoga bisa membantu aku, Zefasya, untuk bisa terus baceo di channel ini. Jadi segera subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib Bandung. Dan sekali lagi, disclaimer, bahwa apa yang aku sampaikan ini murni opini pribadi sebagai penonton atau sebagai bobotoh yang minim ilmu mengenai teknik persepak bolaan. Dan apa yang aku sampaikan di sini merupakan rangkuman pendapat netizen yang aku temukan bertebaran di media sosial sepanjang pertandingan, after match gitu ya. Nah, sampai sini dulu video kita untuk kali ini. Hatur nuhun barudak sudah menonton video ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kita baca lagi kapan-kapan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.